Alhamdulillah dengan mengikuti travel SAJ semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Kami diservis dengan begitu puas. Alhamdulillah. Makanannya juga mantap dan juga fasilitasnya juga oke. Alhamdulillah wa syukrulillah. Nah, ini pembimbing yang penting. Harapan Menghibur. Harapan ke depan seperti apa? Apakah pengen kesini lagi? Insya Allah, mudah-mudahan Bersama keluarga. mudah-mudahan ada kesempatan buat yang keluarga yang lain. Amin ya Allah ya Rabb. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selama mengunjungi Arab Saudi untuk berbagai keperluan, Madinah merupakan tempat yang wajib dikunjungi, terlebih jika tujuannya adalah untuk beribadah, seperti halnya rombongan kami bersama Sofia Arfan Zaid untuk melaksanakan perjalanan ibadah. Namun demikian, nyatanya bukan hanya Masjid Nabawi saja yang berada di Tanah Suci ini. Di sekitar lokasi Masjid Nabawi terdapat banyak bangunan bersejarah dalam perkembangan Islam, khususnya masjid yang ada di Madinah. Di antaranya ada Masjid Abu Bakar Siddiq, ada Masjid Al-Ghamamah, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Utsman bin Affan, Masjid Bilal, Masjid As-Sajdah, Masjid Ijabah, Masjid Abu Dzar Al-Ghifari, dan ada pula Makom Baqi, dan di sebelah timur terdapat Taman Sakifah Bani Saidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabawi adalah salah satu tempat yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, kota yang kedua setelah Mekah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, ketika kita menginjakan kaki di kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mampu membersihkan hati kita, tekad kita, pribadi kita dari perbuatan yang tercela. Mudah-mudahan ketika kita menginjakan kaki bersama keluarga tercinta semuanya mendapatkan panggilan ke kota yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sekarang jamaah Sofia Arfan Zaid akan napak-tilas mengelilingi seluruh tempat yang bersejarah di wilayah Masjid Nabawi. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak. Oke, sahabat fillah yang dirahmati Allah dan teman-teman semuanya dimanapun berada. Nah, sekarang ini Ana bersama jamaah SAJ akan melakukan city tour, tidak kemana-mana, tetap kukurilingan di sekitar Masjid Nabawi. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita pergi umroh nih atau pergi haji, pasti akan melakukan berbagai ritual di Mekah dan mengunjungi beberapa tempat di Madinah. Jadi dua masjid utama yang menjadi tujuan kita ke Tanah Suci selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, bagi yang pernah mengunjungi rumah Allah itu pasti akan muncul rasa rindu untuk pergi umroh dan mulai mencari paket-paket umroh sesuai kebutuhan. Makanya ini saya tayangin sengaja, semoga yang melihat tayangan ini yang sudah bisa datang lagi ke sini, yang belum cepat bisa dipanggil. Amin kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, jadi di edisi kali ini kita akan kukurilingan di sekitar pipiran Masjid Nabawi. Soalnya nih teman-teman sahabat pilih semuanya, jadi di Masjid Nabawi ini di pipirnya, di sekeliling bungkingnya itu masih banyak masjid yang berada di dekat Masjid Nabawi. Ada beberapa masjid ini ternyata memiliki sejarah masing-masing loh, dan diantaranya masih digunakan untuk melakukan sholat di dalamnya. Oleh sebab itu SAJ akan merangkum sekaligus bersama tim Kang Mujam Jai TV yang akan merangkum
beberapa masjid yang terdekat dari Masjid Nabawi yang bisa dijangkau menggunakan jalan kaki. Jadi tidak usah pakai mobil ya, tinggal nguriling wae kapipir. Di antaranya yang pertama ada Masjid Imam Bukhari. Tahu kan teman-teman? Siapa Imam Bukhari? Waduh, kalau di kalangan pondok pesantren udah tidak asing lagi beliau itu. Pasti kamu kenakan dengan Imam Bukhari, itu yang bikin hadisnya yang sebagai rujukan pada zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan Imam besar Bukhari mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW di rumahnya yang kemudian dijadikan masjid. Begitu. Jadi Masjid Imam Bukhari ini bisa dijangkau oleh jemaah dengan berjalan kaki dari pintu 26. Kalau pintu 26 tuh lalu lurus ke arah Al-Haram, lurus ke arah hotel, belok ke kanan, kemudian ke kiri, dan tidak jauh akan melihat Masjid Imam Bukhari. Jadi masjid ini merupakan masjid yang berada dekat dengan Masjid Nabawi dan masih digunakan untuk melakukan ibadah sholat. Tidak hanya memiliki bentuk bangunan yang apik, tapi juga jadi tempat yang adem dan nyaman bagi para jemaah yang singgah. Masya Allah. Yang kedua ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Nah ini nih salah satu sahabat Nabi yang sangat luar biasa. Penelusuran selanjutnya bisa kamu lakukan saat waktu senggang, lagi nyase, ya, lagi rileks, teman-teman lagi tidur, kamu lagi semangat nih mau beribadah di wilayah Madinah. Udah kunjungi saja Masjid Ali bin Abi Thalib yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Kamu bisa jalan tidak jauh dari pintu nomor 7. Pintu nomor 7 dari Masjid Nabawi, langsung ke sana. Jadi singkat cerita, dahulu Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat id berjamaah di masjid ini. Nah sekarang masjid ini sudah tidak difungsikan lagi, pan ayam Masjid Nabawi atau anu agungan buadag. Jadi Masjid Sayyidina Ali itu pernah dipakai sholat id. Nah sekarang tinggal kenangan dan monumen. Ada juga nih yang lebih terkenal yaitu Masjid Ghamamah. Nah, Masjid Ghamamah kalau bahasa Indonesia mah mendung. Hari kalau kata orang Jawa Barat mah haleungheum. Cedem. Jadi mendung. Jadi masjid itu dinamakan mendung karena dahulu Rasulullah SAW pernah sholat sunat id di area Masjid Ghamamah. Nah luar biasanya lagi nih teman-teman pada semuanya, selama sholat id berlangsung itu ada awan, ada mendung, hasub gitu, hasub kandel, ada awan yang selalu berada di atas area masjid ini. Masya Allah, itu kan baginda Rasulullah sebagai orang yang sangat luar biasa. Beliau seorang kekasih Allah, Masya Allah. Beda jeng ente. Sholat cobaan di haleungheum. Ada awan yang menaungi, insya Allah ngegebrete jebreg. Masya Allah. Yuk. Jadi teman-teman, saat kamu pergi umroh menggunakan berbagai biro perjalanan yang tergabung dan terpercaya, ya hati-hati kalau memilih travel itu jangan mentang-mentang murah, ujung-ujungnya terjadi ini atau nugi pan. Jadi kamu bisa mampir ke Masjid Ghamamah ini dengan jalan kaki saja ya, dari Masjid Nabawi keluar ke arah kiblat, kemudian jalan lurus dan akan melihat alun-alun. Kalau tidak tahu ya tanyakan saja pakai bahasa Sunda Bae aja lah, gak apa-apa ya, beri hut-het tunjuk. Gitu. Jadi lokasi masjid ini tidak jauh dari alun-alun, tetapi sayangnya masih ditemukan beberapa orang yang melakukan sholat di Masjid Ghamamah dan menghadap ke masjid tersebut. Masya Allah, lain kaki kiblat, padahal kiblatnya kan ke Masjidil Haram. Nah itu jangan ditiru teman-teman. Oke. Ada juga Masjid Abu Bakar. Masjid terakhir yang terdekat dan bisa dijangkau dengan jalan kaki dari Masjid Nabawi adalah Masjid Abu Bakar. Masjid ini memang berukuran tidak terlalu besar, tetapi bentuknya cukup menarik, sama seperti masjid lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala pernah melaksanakan sholat id di masjid ini dan sekarang menjadi monumen tinggal kenangan. Masya Allah. Jadi teman-teman, sahabat fillah, sebenarnya masih ada banyak masjid lainnya ya yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Namun jaraknya agak jauh jika dijangkau dengan jalan kaki. Seperti masjid yang di sekitar Nabawi ada banyak yang terkenal baiklah. Di sini juga banyak, ada Masjid Jumaah, ada Masjid Bilal yang tidak terlalu jauh tetapi cukup jauh kalau dijangkau dengan menggunakan menggunakan kaki dari Masjid Nabawi. Ada di sebelah sana tuh dekat Bake ada Masjid Ijabah ya, dan masih banyak lainnya lah masjid-masjid yang sudah saya terangkan. Nah tadi
Jadi ternyata kita bisa eksplorasi berbagai tempat-tempat menarik dan bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Ya, saat ada waktu senggang, lagi nyantai, lagi nyase, silakan bagi tamu Allah di Purwoman untuk berkeliling. Iya, kamu bisa banyak mengunjungi tempat sekitar ini. Oke, tetapi jangan lupa harus tetap patuh terhadap prosedur dan schedule yang sudah ditetapkan oleh travel umrohnya. Begitu. Jadi kalau mau kemana-mana nih jamaah bilang dulu sama pembimbing, takut nanti kukurilingan, mencari-cari. Oke, yuk kita kuriling-kuriling lagi melihat salah satu situs sejarah peninggalan para sahabat Nabi bersama baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak rangkaian perjalanan ibadah kami bersama travel Sophia Arfan Zaid. Yuk deh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini bersama ratusan jamaah ya akan berkeliling melihat kondisi seputar Masjid Nabawi. Dan di samping saya ini Masya Allah ada anaknya, keponakannya Raja Salman. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalam. Intamin ya Habibi. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Seberapa kali syuting tadi? 6 ya. Alhamdulillah. Kami di mana kami? Ciamis. Ciamis. Kesan pertama datang ke Madinah bagaimana? Alhamdulillah. Reus lah. Reus. Jadi para ya sahabat, reus itu apa ya? Jadi reus itu reus itu bunga alias senang, gembira. Visit seri datang. Senang. Bagaimana Teh Haji kesannya pertama datang ke sini? Haji. Ya, alhamdulillah dengan mengikuti travel SAJ semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Kami di servis dengan begitu puas. Alhamdulillah. Makanannya juga mantap. Dan juga fasilitasnya juga oke. Nah ini pembimbing yang penting. Harapan menghibur. Harapan ke depan seperti apa? Apakah pengen kesini lagi? Insya Allah, mudah-mudahan bersama keluarga. Mudah-mudahan ada kesempatan buat yang keluarga yang lain. Amin ya Allah ya Allah. Oke, mungkin sambil kita jalan-jalan sahabat semuanya, karena di depan juga suaranya kurang ngoceak ya. Jadi kita melihat napaktilas sejarah daripada halaman Masjid Nabawi. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Gomama, masjid yang paling bersejarah. Bagaimana sejarah yang paling detail nanti kita akan saksikan berikut ini. Oke, kita akan mengelilingi tempat-tempat sejarah yang berada di wilayah Madinah. Ini adalah di pinggir ini adalah salah satu masjid bekas Sayyidina Ali. Masya Allah, tabarakallah. Sangat luar biasa. Oke, ibu-ibu, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, dengan ibu siapa ini? Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ois. Ibu Is dari mana Ibu Is? Dari Tasikmalaya. Alhamdulillah. Ibu Is berapa kali datang ke sini? Baru kali. Kesannya pertama datang ke sini bagaimana? Ya, begitu terharu, begitu merinding, begitu. Ya, aku tidak percaya gitu. Bisa datang ke tempat yang suci, yang dikabul Allah, tempat yang begitu mulia, begitu diimpikan semua muslim di Indonesia, di dunia semuanya. Masya Allah, tabarak. Pesannya buat jamaah di dunia bagaimana? Buat jamaah di dunia, semoga semua jemaah di dunia dapat datang ke sini. Amin. Melihat semua sejarah yang Rasul. Aku jongklok. Namanya jongklok. Yang Rasul telah perjuangkan untuk membesarkan, untuk memperjuangkan agama Islam. Oke. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Masya Allah. Terus pelayanan SAJ seperti apa Bu Haji? Pelayan SAJ begitu bagus, mantap, dan sangat memuaskan. Wih, luar biasa. Alhamdulillah. Hotelnya dekat sama masjid. Oh iya. Bandaranya bentar tidak Bu Haji, jauh. ngomong-ngomong kita akan ayah gejeligan ya. Jadi hati-hati jongklok. Oke. Dari bandara kita cuma 15 menit. Yang orang lain ke Jeddah 8 jam. SAJ alhamdulillah mempermudah semuanya. Iya dong. Alhamdulillah. Terus SAJ mantap pokoknya. Terus pembimbing yang mengambil gambar Ibu seperti apa? Pembimbing yang menggambar begitu. Ustaz Ajam siapa ya? Begitu lucunya, begitu solehnya, Allah. pintarnya. Oke. Makasih. Semoga soleh Amin. semuanya, Amin. segalanya selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sahabat pada semuanya. Demikian barusan curhat dari seorang jamaah yang sangat luar biasa, dan kita akan melihat tempat sejarah yang satu ini. Ini adalah Masjid Al-Ghamamah. Masjid Ghamamah. Masjid Abu Bakar. Oke, kita sudah dekat sama situs bersejarah, yaitu Masjid bekas sahabat Nabi yang paling spesial, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masyaallah. Awas ibu-ibu nggak gecelik di depannya ya. Nanti kita dijongklok, hati-hati. Ini pintunya, insyaallah. Tuh di pintunya tuh. Tuh ada tulisannya tuh. Ah, tuh tulisannya apa itu? Lahan yang terbaru dulu nggak begini. Cuma beginilah kadang-kadang nggak tahu orang mana. Orang-orang yang membangunnya itu adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di mana di sini Kanjeng Nabi bersama sahabat Abu Bakar melaksanakan sholat Id. Melaksanakan sholat Id. Dulu bukan masjid, ini lapang. Ini lapang dulu, tapi setiap tempat yang Nabi sholat di sini. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di depan Masjid Ghamamah, masjid yang paling bersejarah. Al-Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah. Apa namanya Masjid Al-Ghamamah itu? Apa artinya Ghamamah dalam bahasa Arab? Kalian tahu? Mendung. Mendung atau awan. Jadi riwayatnya kota Madinah ini pernah kekeringan kemarau, sehingga pohon kormanya tidak berbuah. Kurma tidak berbuah, pohon-pohon yang lainnya kekeringan.